Gracia tolong di mute ya. Oke, halo semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Selamat semuanya. sore, ya, selamat sore. Ya, selamat datang semuanya di webinar yang berjudul Beyond Borders, Translation and World Literature yang dipersembahkan oleh Wordsmith Group dan merupakan bagian dari event Wordsmith Group Language Week. Perkenalkan, saya Iskandar dari Wordsmith Group yang akan memandu acara ini sampai kira-kira 1,5 jam ke depan. Oke, pendaftar untuk acara ini sebenarnya banyak sekali ya, tapi seperti biasa saya tidak tahu mengapa tidak semuanya datang gitu. Dan mungkin sambil menunggu peserta tersebut masuk, sebelum kita mulai gitu ya, kita ikuti dulu tayangan yang berikut ini. Silakan Gracia. Silakan Gracia. Ya. Ikun itu cuma bagian kecil doang. Oke, audiens sekalian, selama seminggu ini dari tanggal 14, Wordsmith Group sedang menyelenggarakan Wordsmith Group Language Week, sebuah acara yang bertujuan untuk merayakan peran bahasa di berbagai bidang kehidupan. Mungkin bisa di-mute dulu suara yang jadi noise. Oke, halo? Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar. Untuk informasi seputar Wordsmith Group Language Week bisa dicek di Instagram kita @wordsmithgroup. Hari ini adalah hari keempat dari event tersebut dan besok masih ada satu lagi event webinar lain yang tentunya terkait dengan bahasa gitu ya. Oke, pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai penerjemahan dalam kaitannya dengan word literatur, dan webinar ini menawarkan berbagai macam perspektif yang berbeda dari peran kompleks penerjemahan terhadap persebaran word literatur di seluruh dunia. Nah, ini suatu tema yang sangat menarik ya. Untuk membahas tema ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber. Pertama, Bapak John McGlynn, beliau mewakili penerjemah. Yang kedua ada Ibu Nina Andiana mewakili penerbit. Dan ketiga ada Ibu Reda Gaudiamo yang mewakili penulis. Nah, presentasi pertama akan dilakukan oleh Pak John, tapi sebelum Pak John memulai presentasinya, saya akan bacakan sedikit ini mengenai profilnya Pak John ya. Pak John ini lahir di Amerika Serikat tahun 52. Pada tahun 76, setelah memperoleh gelar S1 di Universitas Wisconsin dalam bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia, dia meneruskan studinya di IKIP Malang. Dan pada tahun 77-78, beliau belajar sastra Indonesia di UI di Jakarta. Pada tahun 81 dia memperoleh gelar S2 dalam bidang sastra Indonesia di Universitas Michigan. Wah, berarti memang dari sebelum kita semua lahir mungkin ya, Pak John ini sudah tertarik dengan bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia gitu. Pada tahun 87 Pak John mendirikan Yayasan Lontar dengan tujuan mempromosikan sastra dan budaya Indonesia di luar negeri melalui khususnya penerjemahan sastra Indonesia. Sejak mulai berkecimpung dalam bidang penerjemahan sastra Indonesia, Pak John telah menerjemahkan ribuan teks sastra dalam berbagai bentuk dan genre, termasuk novel, sajak, esai, memoir, dan lain sebagainya. Dalam jabatan sebagai kepala penerbitan di Yayasan Lontar, dia telah menerbitkan hampir 250 judul mengenai sastra dan budaya Indonesia dalam bahasa Inggris, berisi terjemahan hasil karya kurang lebih 650 penulis Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Oke, kita akan mendengarkan
penuturan nih Pak John. Ada yang nanya, Pak John bisa bahasa Jawa. Oke, ini kita kan mulai dulu nih. Saya udah sempat membaca sih. Saya rasa presentasi yang Pak John siapkan ini sangat indah gitu ya. Silakan Pak John, dimulai aja. Mungkin Gracia bisa share ininya ya. Jadi Pak John tinggal ini aja gitu. Silakan Pak John. Oke, selamat siang para penonton. Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Ya, selama pandemi ini ya banyak teman penulis pun yang meninggal, yang berpulang. Jadi ini masa yang agak menyedihkan ya. Tapi ya, sebelum kami mulai hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Wordsmith Group atas undangan berpartisipasi dalam diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Hari ini akan saya bicarakan secara sangat singkat sejarah penerjemah sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris, dan akan menyinggung juga beberapa hal yang perlu diamati agar karya-karya sastra Indonesia semakin diminati pembaca dan pasar di luar negeri. Next slide. Next. Oke, Indonesia menjadi merdeka pada tahun 1945. Tapi baru pada tahun 1963, sebuah novel Indonesia diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu Senja di Jakarta atau Twilight di Jakarta, karya Mokhtar Lubis. Pada tahun 1968, novel Mokhtar Lubis berjudul Jalan Tak Ada Ujung atau Road with No End menyusul diterbitkan dalam bahasa Inggris. Sudah tentu ada sejumlah cerpen dan puisi yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi kebanyakan diterbitkan dalam jurnal-jurnal akademis atau majalah sastra dengan opla yang sangat terbatas. Seperti banyak negara lainnya yang kurang terwakili di panggung sastra dunia, sejarah penerjemahan sastra Indonesia ditandai fenomena yang saya sebutkan single fighters atau pejuang tunggal, yaitu penerjemah yang pada umumnya atas inisiatif sendiri dan tanpa berharap mendapatkan kompensasi finansial, berjuang mempromosikan sastra Indonesia di luar negeri. Next slide, okay. Dalam hal ini pada tahun 60-an dan awal tahun 70-an, Burton Raffel yang paling menonjol sebagai pejuang tunggal. Dia menerjemahkan seluruh puisi dan prosa Hairil Anwar, dan kemudian menerbitkan antologi puisi Indonesia modern pertama dalam bahasa Inggris. Di kurang waktu tahun 70-an dan awal tahun 80-an, Harry Eveling, seorang penerjemah Australia, mulai giat menerjemahkan karya-karya sastra Indonesia. Dia menerjemahkan sejumlah buku penting, namun sayangnya sebagian besar diterbitkan oleh penerbit kecil di kawasan Asia dan tidak mudah diperoleh di benua lain. Next slide. Ya. Karya-karya yang dia terjemahkan termasuk novel Iwan Simatupang, puisi Dorothea Rosa Heriana, beberapa karya Pramudia Anantur, kumpulan cerpen Denarto, dan lain-lain. Sampai hari ini dia juga terus menghasilkan terjemahan. Next slide. Pejuang tunggal berikutnya adalah saya sendiri. Dan sebelum saya mendirikan Yayasan Lontar pada tahun 1987, telah menerjemahkan novel Armin Pane, Galenggu, novel Siti Rukia, ya, Kejatuhan dan Hati, antologi puisi perempuan yang disunting Tuti Herati, dan lain-lain. Seorang pejuang tunggal lain yang perlu disebutkan adalah Max Lane, yang menerjemahkan buku quartet karya Pramudia Anantur. Tapi setelah menerjemahkan buku-buku tersebut, dia hilang dari peredarannya.
perihal kurangnya minat penerbit di luar negeri terhadap sastra Indonesia, ada beberapa pengecualian. Next slide. Yang paling menonjol adalah penerjemahan dan penerbitan karya-karya Pramudia Anantatur di dalam lebih dari 50 bahasa asing. Memang dari tahun 50-an setelah Indonesia merdeka, memang Pramudia yang paling sering diterjemahkan, baik di jurnal akademis maupun di jurnal lainnya. Dia menjadi poster boy untuk sastra Indonesia pada waktu itu. Next slide. Pengecualian berikutnya adalah Andrea Hirata yang novelnya Laskar Pelangi telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Sayangnya buku-buku lainnya belum diterjemahkan, hanya Laskar Pelangi. Next slide. Pengecualian berikutnya adalah Eka Kurniawan yang novelnya Man Tiger masuk dalam nominasi Man Booker Prize tahun 2016. Setelah meraih keberhasilan itu, beberapa karya lain kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris, termasuk Beauty is a Wound, Vengeance is Mine, All Others Pay Cash, dan kumpulan cerpen Kitchen Curse. Harus perlu ditanyakan, mengapa begitu sedikit karya sastra Indonesia yang diterjemahkan dan diterbitkan di luar negeri. Mengapa pula dari sekian banyak penulis berbakat di Indonesia, hanya beberapa yang mendapatkan sorotan di luar negeri? Ya, alasan utama gampang ditebak. Biaya penerbitan buku terjemahan jauh lebih tinggi dibandingkan penerbitan teks bukan bahasa. Paling tidak ya 100% lebih tinggi biayanya. Tapi namun demikian ada faktor-faktor lainnya. Salah satu yang penting adalah ketidaktahuan, ignorance. Penerbit di luar negeri tidak mempunyai informasi yang diperlukan untuk memilih atau menilai karya-karya Indonesia yang layak diterjemahkan. Di Indonesia kan kurang jurnal sastra, kurang resensi buku, kurang festival sastra. Jadi kalau penerbit di luar negeri mau mencari siapa yang laku di Indonesia, siapa yang terkenal, ya susah bagi mereka. Dan malah kebanyakan penerbit di luar negeri tidak mengetahui bahwa Indonesia mempunyai khazanah sastra yang sangat kaya dan beragam. Justru karena alasan itu, di tahun 1987, sesudah saya bergulat sendiri sebagai pejuang tunggal selama 10 tahun, saya betul-betul menyadari bahwa tanpa adanya lembaga yang bertujuan mendanai dan menerbitkan terjemahan sastra Indonesia secara teratur, sastra Indonesia tidak akan pernah dikenal secara luas di luar negeri. Sejak didirikannya, Lontar telah menerbitkan kurang lebih 250 judul buku dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, termasuk antologi sejarah. Next slide. Seperti ini, Lontar Anthology of Indonesian Short Stories, jadi mengandung 100 sekian cerpen dari selama abad ke-20. Lontar Anthology of Indonesian Poetry mengandung terjemahan lebih dari 350 penyair dari abad ke-20. Lontar Anthology of Indonesian Drama mengandung kalau nggak salah kira-kira 40 sandiwara dari abad ke-20. Jadi dengan adanya buku begini karena orang bisa belajar sejarah sastra Indonesia. Next slide. Ya, Lontar juga punya seri buku namanya Modern Library of Indonesia.
kebanyakan buku ini adalah karya yang dianggap klasik atau kanon, bagian dari kanon sastra Indonesia. Jadi dengan membaca seri novel, bukan novel aja, ada kumpulan cerpen, ada kumpulan puisi juga, tapi dengan membaca seri ini secara keseluruhannya bisa mendapatkan sejarah Indonesia dari mata penulis. Next slide. Okay. Next slide. Lontar juga menerbitkan banyak buku judul lepas, misalnya karya Gunawan Muhammad, Iwan Simatupang, Pramudiana Natur, Nano Riantiarno, Jan Waromi, Nurul Basri, Muhammad Saleh, dan lain-lain. Next slide. Dalam seri BTW atau By the Way, Lontar menampilkan terjemahan karya penulis-penulis muda. Sampai sekarang kami menerbitkan 39 buku kecil begitu. Jadi buku ini buku dua bahasa, diterbitkan dengan tujuan diberikan secara gratis atau kepada agen sastra di luar negeri, dan supaya orang bisa menilai apakah penulis ini layak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berkat usaha Lontar selama 35 tahun ini, sekarang sastra Indonesia dapat diajarkan dimanapun di dunia melalui bahasa Inggris. Sebagaimana disebutkan tadi, sejak didirikan, Lontar telah menerbitkan terjemahan karya sastra oleh lebih dari 650 penulis Indonesia. Pada satu pihak, angka itu nampaknya impresif sekali. Namun di pihak lain kami merasa gagal. Karena dunia penerbitan di luar negeri tak banyak berubah. Dan penerbit di luar negeri tetap segan menerbitkan lebih dari segelintir karya sastra Indonesia. Next slide. Tapi ada game changer, sesuatu yang mengubah keadaan. Dan kami bersyukur karena dengan adanya buku-buku yang diterbitkan Lontar, pada tahun 2013 Indonesia diundang menjadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair tahun 2015. Sebagaimana diketahui, Frankfurt Book Fair adalah pameran buku terbesar dan paling prestigius di dunia. Salah satu persyaratan menjadi tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair adalah didirikannya sebuah program pendanaan penerjemahan di negara yang menjadi tamu kehormatan. Maka kami sangat senang bahwa pada tahun 2014 Kemendikbud mendirikan program tersebut. Dengan investasi keuangan yang sangat besar dari pemerintah Indonesia, lebih dari 200 judul buku diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Dan panitia penyelenggara Frankfurt Book Fair menggelar program budaya yang sangat mengesankan. Next slide. Menyusul keberhasilan Frankfurt Book Fair 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Komite Buku Nasional atau KBN untuk melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara Frankfurt Book Fair. KBN diberi tugas untuk menjalankan program pendanaan penerjemahan. Selain itu, KBN juga membentuk program residensi penulis dan berhasil melobi untuk berpartisipasi dalam lebih banyak pameran buku dan festival di luar negeri, seperti Children's Book Fair di Bologna dan di Meksiko dan lain sebagainya. Semua langkah ini memiliki efek bola salju dengan minat yang semakin besar ditujukan terhadap konten Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi market focus country di London Book Fair
Dan sekali lagi berhasil menarik perhatian penerbit kepada buku-buku terbitan Indonesia. Di antara tahun 2015 dan akhir tahun 2019, telah diterbitkan lebih dari 1.000 judul buku dalam bahasa asing. Dan semakin banyak penulis Indonesia mulai tampil di ajang asing. Next slide. Termasuk Norman Erickson Pasaribu, Nuril Basri, Intan Paramedita, Laksmi Pamuncak, Jamar Romi, Reda Goriamo, dan belasan penulis lainnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pada akhir tahun 2019, program-program yang dikembangkan Pak KBN dan KBN sendiri dinyatakan tidak sesuai dengan tupoksi Kemendikbud. Tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi. Dan KBN dibubarkan. Sekarang bagaimana masa depan untuk sastra Indonesia dalam terjemahan? Mungkin satu kata, suram. Dari pembicaraan singkat saya ini, dapat disimpulkan bahwa tanpa sebuah ekosistem yang mendukung keberlanjutan penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa asing, Indonesia akan terus-menerus menjadi negara terpinggirkan di panggung sastra internasional. Ada 3 hal yang paling esensial. Sebuah lembaga otonom yang mempromosikan sastra Indonesia, sebuah program pendanaan penerjemahan, dan komitmen pemerintah untuk pembiayaan program-program tersebut dalam jangka panjang. Tanpa KBN, masa depan sastra Indonesia dalam terjemahan kelihatan sangat suram. Apalagi dengan karena masa depan Yayasan Lontar sendiri terancam pula, tanpa bantuan masif dalam waktu dekat, Lontar sendiri akan terpaksa menggulung tikar. Dengan catatan pendidikan itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bicara. Oke, terima kasih banyak Pak John atas presentasinya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih para peserta yang mencapai jumlah 107, terutama ini ada yang dari Papua juga ya. Tabea. Tabe artinya salam dari bahasa Papua, tapi dalam bahasa Batak juga salam, berarti sama ya. Oke, kelihatannya akan ada banyak pertanyaan, tapi untuk audiens yang punya pertanyaan bisa ditahan dulu untuk sesi diskusi atau talk show-nya ya. Karena kita sekarang akan mengikuti presentasi berikutnya dari Ibu Nina Andiana. Oke, saya bacakan dulu ini Ibu Nina-nya ya, presentasi profilnya. Ibu Nina Andiana mengawali kiprah di dunia perbukuan dengan bergabung sebagai copy editor di penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ibu Nina memiliki spesialisasi pada penyuntingan buku-buku terjemahan dan telah dipercaya mewakili GPU di berbagai program internasional, di antaranya Bologna Children's Book Fair, Frankfurt Book Fair, serta Asian Publisher Fellowship Program tahun 2019. Posisinya saat ini sebagai Managing Editor bidang fiksi dan anak GPU. Oke, sekarang kita ke Ibu Nina nih. Ibu Nina mau share sendiri apa dibantu sama Gracia nih ininya? Boleh coba dibantu sama Gracia kali ya? Oke, silakan Gracia presentasinya Ibu Nina. Oke, makasih Gracia. Selamat sore teman-teman semua yang ada di Zoom kali ini. Saya hanya bikin presentasi singkat sih, jadi mungkin lebih untuk memantik nanti diskusi kita di sesi berikutnya gitu ya. Yang next boleh, Gracia? Oke, jadi sebetulnya kalau Gramedia Pustaka Utama itu secara resmi berdirinya itu tahun 1974. Jadi kami penerbit buku umum. Lalu buku-buku yang kami terbitkan itu kalau kita mau kelompokkan secara kelompok besarnya itu ada non-fiksi, fiksi, dan buku anak. Kita terbitkan buku yang terjemahan juga yang lokal. Buku pertama yang waktu itu diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama adalah bukunya Margate yang judulnya Carmilla. Ini tahun 74 pertama kali terbit.
Lalu buku kedua adalah ini non-fiksi Hanya Satu Bumi. Next, Gracia. Lalu setelah itu kita mulai juga menerbitkan buku-buku anak. Terjemahan ya, kita mulai terbitkan di 74 itu ada seri album cerita ternama, lalu 78 ada 5 sekawan. Terus kita juga waktu itu menerjemahkan Revolt in Paradise-nya Ketut Tantri. Lalu mulai tahun 79 tuh kita juga mulai menerbitkan buku-buku Sidney Sheldon. Buku pertamanya adalah Wajah Sang Pembunuh. Next. Terus kalau kita sebenarnya mau ngomong buku dan terjemahan, seperti tadi Pak John sudah sebutkan ya, jadi kan sebetulnya ada dua sisi. Ketika dari bahasa Indonesia kita terjemahkan ke bahasa asing, lalu dijadikan bacaan orang-orang asing, atau sebaliknya, dari bahasa asing kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan lalu jadi pembaca-pembaca Indonesia gitu yang baca buku-buku dari luar. Kalau yang sebelah kiri ini adalah beberapa contoh buku yang karya pengarang lokal yang sudah diterjemahkan dan sudah terbit ke bahasa lain. Yang pertama tuh misalnya ada paling kiri di foto itu bukunya Lala Bohang, lalu ada buku anak Saya Kesal, itu di Singapura. Lalu yang ketiga ini adalah bukunya Eka Kurniawan, tadi juga Pak John sudah sempat sebut ya, Yang Cantik Itu Luka. Kalau Eka Kurniawan itu terakhir sudah diterjemahkan ke 32 bahasa. Yang ini adalah versi yang Portugal. Lalu ada juga bukunya ini Desi Anwar. Selain itu kalau kita mau kira-kira ya, mungkin sudah ada sekitar 150-an judul buku terbitan Gramedia Pustaka Utama yang sudah diterbitkan di negara lain. Next, Gracia. Kalau tantangannya tadi salah satu yang saya diminta untuk presentasikan adalah tantangannya apa sih ketika menerjemahkan buku gitu dari sisi penerbit ya. Pertama, tentu saja kita harus ada rights-nya dulu, dan untuk sampai ke rights ini kita harus pilih judulnya, kita review dulu dari banyaknya judul buku yang ada di luar sana, lalu nanti kita akan buat kontrak. Nanti proses selanjutnya tentu saja penerjemahan dan editing. Ini krusial sekali kalau buat kami untuk bisa dapat penerjemah yang tepat untuk masing-masing buku. Nah, setelah selesai terjemahan, baru nanti ada proses editing oleh editor-editor internalnya Gramedia Pustaka Utama. Lalu yang setelah itu selesai pun masih ada tugas lagi gitu kan buat kami, adalah gimana kita memperkenalkan buku-buku ini ke pembaca, supaya pembaca kenal, apalagi untuk penulis-penulis atau buku-buku yang memang masih baru, yang orang belum kenal sama penulisnya, seperti itu. Next, Gracia. Oke, nah terus ini saya cuma mau kasih contoh aja beberapa judul buku yang kita sudah terjemahkan, dan juga kira-kira trennya kayak gimana sih ya ke depan gitu. Yang kami lihat sih beberapa tahun terakhir ini, buku-buku dari Asia itu mulai sangat digemari sama pembaca Indonesia. Contohnya di sini kalau yang 4 paling kiri itu adalah buku-buku dari Jepang, Keigo Higashino, lalu ada Toto-chan, ada itu Silence dari Shusaku Endo, itu buku sudah lama tapi terus aja disukai sama pembaca. Lalu yang di tengah itu 3, yang Bad Kids, Surat Kematian, dan Brothers itu adalah buku-buku dari Cina. Yang bawah Arranged Marriage itu Citra Diva Karuni, itu dari India. Lalu yang 3 sebelah kanan itu ada beberapa buku dari bahasa Korea, mulai dari Kim Ji-young, lalu itu ada Please Look After Mom yang bawah, dan ada Wizard Bakery. Lalu yang next, Gracia boleh. Ini slide terakhir dari saya, selain tadi yang buku-buku Asia, buku-buku yang sudah pernah diterjemahkan oleh Gramedia Pustaka Utama tuh juga dari berbagai bahasa lainnya gitu ya. Misalnya yang kelompok 4 di paling kanan ini adalah buku-buku dari Amerika Selatan. Jadi ada buku dari Isabel Allende, Elena Ferrante, terus Paulo Coelho, juga dari Juan Rulfo. Ini yang baru kita mulai banyak menerjemahkan buku-buku dari Amerika Selatan. Lalu ada kayak Tini itu
bermain bersama Tini, lalu Tintin itu dari Belgia dan dari Prancis, lalu ada dari Italia juga, Pergilah Kemana Hati Membawamu, kalau nggak salah judul bahasa Indonesianya. Lalu yang sebelah kiri ini adalah usahanya kami untuk memperkenalkan karya-karya terjemahan yang sudah klasik gitu. Jadi kayak Bram Stoker, Dracula, terlalu Jane Eyre, lalu The Call of the Wild dari Jack London, macam-macam ini seperti itu. Kayaknya kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya atau mau diskusi, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak John dan Bu Nina atas sharing-nya. Berikutnya kita akan mengikuti sesi talk show nih antara kita semua ya, Ibu Reda, Pak John, Bu Nina juga. Tapi sebelumnya kita ada pemutaran tayangan atau break dulu sebentar untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan, Gracia. Do you have documents to translate? Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Contact us with your inquiries. Wordsmith Group, because words matter. Oke, audiens, sekarang kita akan memasuki sesi talk show antara saya dengan ketiga narasumber. Ini pertama saya akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Reda Gaudiamo ya. Halo Bu Reda, apa kabar Bu? Halo, baik. Selamat sore Iskandar. Selamat sore. Ya, Selamat sore teman-teman semua yang hadir. Selamat sore Pak John, Nina. Ya, sebagai pengingat, saya mungkin mau bacakan dulu sedikit profilnya Ibu Reda ya. Ibu Reda Gaudiamo adalah seorang penulis buku yang juga mencintai kegiatan bermusik. Buku-bukunya antara lain Bisik-Bisik terbit 2004, Pengantin Baru terbit 2010, Kita Kamu 2020, dan yang pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris berjudul The Adventure of Nawila. Betul ya? Nawila apa Nawilia? Nawila, oke. Itu terbit tahun 2019. Pengalamannya juga sebagai pemimpin redaksi majalah Cosmopolitan Indonesia dan beberapa publisher majalah internasional. Sebagai seorang seniman, ia pun meluncurkan beberapa album musik, terutama musikalisasi puisi. Wah, multi talent ya Bu ya. Multi talent ya Bu Reda ya. Oke, nah kita udah ada tiga sudut pandang nih, 3 perspektif yang saling berkaitan dalam world literatur gitu ya. Jadi ada penulis, ada penerjemah, ada penerbit sekaligus nih. Ini yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Reda nih, sebagai seorang penulis,
Sebenarnya apa ekspektasi Ibu terkait penerjemahan karya-karya Ibu ke bahasa lain? Apa yang perlu diperhatikan agar tidak miss gitu, Bu? Hmm, Ya, kalau saya rasa gini, sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Pak John yang sudah menerjemahkan cerpen saya tahun 2009 berjudul Ci Giok yang muncul di Words Without Border ya Pak ya. Saya merasa sangat senang ketika cerpen saya diterjemahkan dan juga diterjemahkan beberapa cerpen super pendek saya oleh Susan Piper. Saya merasa bahwa itu adalah satu hal yang menyenangkan dan membanggakan gitu karena cerita saya dipilih dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dibaca oleh pembaca baru yang tidak mengenal karya saya dalam arti lebih luas penulis Indonesia juga gitu. Buat saya itu hal yang penting ya, karena terus terang ketika pergi keluar dan melihat bagaimana karya-karya penulis dari Vietnam atau dari Afrika yang karyanya banyak sekali yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi rasanya kayak seperti yang Pak John bilang, aduh kita memang kurang dikenal. Jadi ketika karya saya terbawa atau diminati oleh penerjemah untuk kemudian disiarkan lewat bahasa lain, itu tentu saja sangat membanggakan, membahagiakan. Kalau untuk ekspektasi sejauh ini saya sangat-sangat gembira dengan hasil terjemahannya. Pak John sangat mengenal Indonesia, jadi ketika membacanya tuh saya ya ampun gitu. Rasanya kayaknya lebih bagus dari cerpen saya deh. Kayaknya wah, bisa begitu ya gitu. Terus rasa yang apa ya yang ada di terjemahannya itu muncul gitu dalam teks bahasa Inggris. Kemudian ketika saya bekerja sama dengan Kate Wakeling dan Iqda The Ghoul untuk ini ya, nggak kelihatan, Nawila dan The Adventures of Nawila, saya melihat bentuk atau melihat cara penerjemahan yang lain. Kalau Pak John menerjemahkan, dia memang bicara kepada orang di luar sana bahwa Pak John mencari padanannya yang betul-betul orang sana tahu gitu. Nah, kalau Kate Wakeling ini, dia sangat setia pada istilah-istilah Indonesia. Jadi dia memilih menggunakan catatan kaki ketimbang misalnya menggunakan istilah yang ada di sana seperti sawo gitu, buah sawo gitu. Kan bahasa Inggrisnya ada ya, sapodila, sapodila ya. Dia memilih sawo terus menerjemahkannya dengan nih, sawo, a kind of yellow brown berry fruit about a size and the shape of a kiwi fruit and has the texture of a pear and is deliciously sweet. Dia mau sampai panjang ya gitu. Jadi dia diletakkan di bagian bawah gitu. Dan misalnya ada panggilan kayak misalnya ini sambal gitu, delicious Pak. Dia mempertahankan itu. Kopiah kan sebenarnya bisa juga menggunakan entah topi atau apa, tapi dia enggak, a cap mostly worn by Muslim men and found all over Southeast Asia. Jadi saya sendiri tidak tahu bagaimana pandangan orang yang membaca ini ya gitu. Tapi menurut saya gaya apapun yang diambil menurut saya adalah sebuah upaya seorang penerjemah untuk menyampaikan cerita gitu. Mungkin untuk Kate Wakeling dan Iqda memasukkan unsur lokal penting gitu. Tapi ada juga cerita-cerita yang mungkin akan agak terganggu kalau kebanyakan. Kalau misalnya kayak cerpen saya gitu ada banyak catatan kakinya gitu, mungkin jadi bacanya agak tersendat gitu kali ya Pak John ya. Mungkin ya. Jadi agak kurang lancar ya kan. Jadi tiap kali apa gitu. Mungkin kalau untuk novel masih tidak apa-apa, tapi kalau buat cerpen saya pikir saya setuju, sangat suka dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pak John gitu. Tapi bukan berarti bahwa Adventures Nabila dilakukan juga gitu. Saya pikir Emma Press ingin memperlihatkan bahwa ini dari Indonesia dan ini ada cara orang menyebut misalnya Mbok itu siapa sih gitu. Nah, itu dia menjelaskan bahwa Mbok adalah, kue cucur adalah gitu. Jadi
Ya mungkin itu upayanya dia untuk suatu cara menampilkan Indonesia, dan buat saya itu kedua cara baik-baik saja dan sama-sama menyenangkannya. Kalau dari Ibu sendiri nih, bagaimana mengukur jika karya Ibu sudah diterjemahkan dengan benar? Ada kayak cara pengukuran gitu nggak? Dari sudut Kalau saya melihatnya lebih pada rasa ya. Ketika saya membaca kembali, apakah rasa yang saya dapat dari terjemahan maupun dari karya asli maupun terjemahan tuh rasanya sama atau tidak? Kalau saya sih ya. Tapi mungkin ini pertanyaan lebih valid kalau ditanyakan pada yang pembaca ya ketimbang saya gitu. Kok saya merasa saya suka dengan terjemahan-terjemahan yang dibuat oleh Susan Piper, oleh Pak John, oleh Ikhda dan Kate gitu. Buat saya rasanya tetap rasa ketika Nawila tuh rasa kesan anak kecilnya tetap ada gitu. Jadi dia tidak hilang bahwa yang bicarain anak kecil, itu tetap terjaga, dan buat saya itu asik. Di Cik Gyok misalnya, kecemasan atau cara berbicara yang banyak cara bicara atau istilah-istilah Cina atau apa yang dalam keluarga itu tersampaikan, lalu cara cerita yang gremeng gitu ya, yang nggak teriak tapi agak ya bergumam gitu, tetap terasa gitu di terjemahannya Pak John. Buat saya itu Bapak gitu, saya pas bacanya bisa gitu ya. Atau terjemahan yang dilakukan oleh Susan dengan cerpen saya yang sangat pendek itu juga tetap terasa pendek-pendeknya gitu. Buat saya itu sudah itu kesuksesan gitu, itu sukses dan itu sangat menyenangkan gitu. Tapi untuk rasa yang lebih dari itu, saya pikir pertanyaannya harus ajukan pada yang membaca ya. Apakah mereka menangkap rasa, apakah mereka suka dengan terjemahannya? Karena kalau misalnya kita bicara bahwa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, anggap saja ini dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali kan. Apakah dia suka dengan cerpen itu sebagai karya itu, bukan sebagai karya terjemahan. Ketika dia baca itu, oh saya suka ini. Udah nggak ngelihat bahwa ini terjemahan dari Indonesia, ini terjemahan dari bahasa Cina atau dari Vietnam, tapi sebagai karya itu dia melihat bahwa saya suka dengan tulisan ini, saya suka cerpen ini, saya suka novel ini, karena ya ceritanya bagus, kata-kata yang dipilihnya enak, kalimatnya lancar. Saya rasa itu yang penting sih. Idenya sampai, rasanya sampai. Oke, ketika di karya Ibu diterjemahkan gitu, itu sejauh mana keterlibatan Ibu Reda sebagai penulis? Atau itu semua diserahkan ke penerbit atau bagaimana? Kalau untuk cerpen yang diterjemahkan Pak John dan Susan Piper, saya tidak ikut-ikut. Jadi saya terima sudah jadi dan yeay gitu, senang banget. Kalau untuk Nawila, saya bekerja sama dengan editornya. Jadi bekerja sama dengan Kate Wakeling untuk memeriksa beberapa hal, karena Ikhda adalah seorang penulis asal Indonesia, dan dia yang membuat penerjemahan bentuk awalnya, lalu kemudian dirapikan oleh Kate. Kate sendiri pernah menghabiskan waktunya di Indonesia, di Bali dan di Jogja, jadi dia cukup mengerti dan mengerti bahasa Indonesia, dan dia sendiri penulis. Dia seorang penyair dan banyak sekali syair-syairnya dia tulis untuk anak-anak. Jadi memang lalu kemudian juga bekerja sama dengan Emma. Jadi saya bekerja sama dengan dua orang, Emma sebagai seorang editor dan juga penerbitnya, dan Kate yang sebagai penerjemah sekaligus juga editor. Pengalaman saya adalah mencoba menjelaskan hal-hal yang mana yang sebaiknya, kalau kemarin ya prosesnya adalah sebaiknya yang ini nggak usah pakai catatan kaki deh, kalimat yang ini masa nggak ada padanannya sih gitu dalam bahasa Inggris gitu. Atau yang ini mereka sangat suka dengan catatan kaki gitu, yang jadi di satu sisi saya ngerasa oh ya menarik, tapi sisi lain ada rasa terganggu itu. Distraksi ya? Iya, karena saking banyaknya gitu kan, setiap halaman ada catatan kaki tuh lama-lama saya ngerasa ini kok kayak tesis ya, kok banyak banget sih, dan lama-lama ngebaca dikit-dikit ke bawah, dikit-dikit ke bawah aja. Saya bilang yang betul-betul nggak bisa aja deh gitu diterjemahin, misalnya mereka sangat suka dengan cucur, dengan kue cucur. Ini harus pakai ini. Coba ini sama aja nih kayak pancake gitu loh gitu. Tapi enggak ini harus. Ya jadi saya akhirnya
prosesnya lebih tawar-menawar gitu, lebih ini diterjemahkan, ini tidak, lalu misalnya istilah-istilah gitu ya, kayak misalnya Pak Le, Bule gitu kan, kalau di bahasa Jawa ada ya gitu, di bahasa sana kan om dan tante aja, uncle and auntie atau nah itu yang agak merepotkan gitu. Jadi misalnya ada juga 1-2 kata yang lolos, misalnya kita kan biasa bilang, itu saudara gue tuh misalnya, itu saudara saya tuh misalnya. Tapi kan di bahasa Inggris nggak ada gitu ya Pak ya. Saudara tuh apa gitu kan nggak bisa, itu mungkin family mungkin, tapi family tuh besar gitu. Kayak, oh saya saudaraan tuh sama, misalnya saya sama Titi DJ saya saudara loh, misalnya ngomong gitu, terus ngomongnya apa ya gitu. Atau misalnya di sini ada yang nyata-nyata lah, Farida sering berkelahi dengan Dul, saudaranya. Karena saya nggak mau pakai kata sepupu gitu, keulang lagi, dan saya pembosan gitu, lihat kata kasen lagi. Jadi akhirnya saudara saya ganti. Begitu lihat terjemahan jadinya, aduh, kenapa jadi brother ya, gitu kan? Padahal bukan brother. Nah, jadi hal-hal itu emang bagaimanapun ya, memang setiap bahasa unik, dan ketika menerjemahkan itu saya pikir keahlian seorang penerjemah pada 2 bahasa yang mereka bekerja itu betul-betul sangat-sangat diperlukan gitu. Jadi ketika menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka si penerjemahnya ini kalau native speaker gitu, langsung native speaker bicara bahasa Inggris, itu akan terasa banget bentuk kalimatnya yang iya ini bahasa Inggris nih, kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi bukan merasa kayak ini bahasa Indonesia yang diinggriskan. Kan ada ya, itu terasa sekali gitu. Kita melihat susunan kalimatnya, enggak gini bunyinya gitu. Jadi saya rasa keahlian di kedua bidang itu amat sangat diperlukan gitu. Dan saya sangat beruntung bekerja sama dengan para penerjemah yang memang sangat menguasai bahasa Indonesia dan bahasa dan native speakernya dan bahasa ibunya juga baik, karena juga ikut menulis, karena mengajar bahasa juga gitu. Ngomong-ngomong Mas Iskandarnya kebuang. Oh enggak, oh ada. Internetnya ini hujannya di sini jadi ya begitulah. Maaf. Sampai mana tadi Bu Reda? Bahwa untuk menerjemahkan itu memang kemampuan berbahasa di kedua bahasa itu, bahasa asli dan bahasa tujuannya itu memang harus sangat ahli ya gitu, dan rasa bahasanya itu harus tebal sekali gitu di kedua-duanya. Saya pikir mungkin ya kita beruntung ya punya Pak John yang sudah sangat mengenal Indonesia, rasa Indonesianya tebal banget gitu. Jadi ketika menerjemahkan ini ya, oh ini pindahnya enak banget gitu, rasa yang saya buat di bahasa Indonesia dan ketika muncul di Cigyok gitu, itu sama gitu. Itu yang saya pikir diperlukan oleh keahlian itu yang diperlukan oleh setiap penerjemah. Oke. Kalau gitu kita sekarang beralih ke Pak John. Saya ada pertanyaan yang saya sangat penasaran gitu ya, di luar dari kekaguman saya terhadap komitmen dan pengabdian Pak John dalam mendukung perkembangan sastra Indonesia. Sebenarnya saya sangat penasaran sebenarnya apa yang memantik passion ini gitu, apa trigger dari apa sih namanya rasa cinta Pak John gitu, apa sih ininya gitu, penyebab utamanya sehingga Pak John sangat passionate ya dari tahun 50-an mungkin tadi kalau saya tidak salah sudah terlibat dalam sastra dan kebudayaan Indonesia gitu. Silakan Pak John. Ya apa namanya, kalau awal cerita saya saya waktu masuk universitas, saya sebenarnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan ya jadi apa namanya bukan sastra, tapi apa namanya salah satu guru saya mempunyai beberapa wayang kulit. Jadi sebagai proyek desain saya membuat wayang ala Amerika, wayang barat, tapi karena tidak bisa
mempermainkannya, tidak tahu cara mempermainkannya. Saya belajar bahasa Indonesia dengan tujuan datang ke Indonesia dan belajar sama dalang di sini. Dari apa namanya? Tapi lama kelamaan apa namanya semakin fasih dalam bahasa Indonesia. Dan pada waktu itu hampir nggak ada buku teks bahasa Indonesia dan hampir tidak ada terjemahan. Apa namanya tadi saya sebutkan kan ada buku Mokhtar Lubis, ada buku. Tapi di Universitas Wisconsin tempat saya sekolah yang punya pada waktu itu 5 juta judul buku di perpustakaan, hanya ada 2-3 buku sastra Indonesia dalam terjemahan. Jadi sejak semula saya belajar bahasa Indonesia, saya mulai menerjemahkan cerpen, puisi dan lain sebagainya. Dan ya semakin lama semakin senang saya kerja sebagai penerjemah. Dari akhirnya saya beralih dari pertunjukan ke sastra. Dari belajar di IKIP Malang, belajar di UPI, terus melanjutkan S2 di Amerika. Begitulah. Yang berikutnya saya ingin bertanya, tadi Pak John di akhir presentasi sempat menyebutkan bahwa masa depan sastra Indonesia dalam terjemahan sedang suram, karena tidak ada ekosistem yang mendukung keberlanjutan penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa asing. Kalau menurut Pak John sendiri, apa pangkal permasalahannya? Mengapa pihak pemerintah mungkin gagal melihat pentingnya penerjemahan sastra Indonesia? Justru saya sendiri nggak tahu. Sebenarnya kan sastra adalah mahkota kebudayaan. Dari hampir semua negara berusaha supaya kesusastraan mereka dikenal di luar negeri. Karena kalau sastra yang dikenal, itu negara itu dianggap berbudaya. Jadi Indonesia tidak dikenal, jadi tidak disayang juga. Jadi ini harus menjadi diplomasi lunak, maksudnya untuk mempromosikan Indonesia. Jadi salah satu alasan saya mendirikan Yayasan Mokhtar adalah karena pada awal 80, pada akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an, waktu saya di sini, semua berita di koran, media massa di luar negeri negatif mengenai Indonesia. Maksudnya kan ya bisa dimengerti juga masalahnya korupsi, KKN dan lain sebagainya. Tapi tidak ada itu keseimbangan, maksudnya tidak ada balance dengan sastranya atau puisinya atau gitu. Tapi justru dengan menerbitkan buku sastra kita membuktikan bahwa Indonesia berbudaya dan sangat beragam. Tapi penghargaan terhadap sastra dimanapun harus dimulai di rumah sendiri. Maksudnya kan kalau nggak menjadi tuan di rumah sendiri ya nggak mungkin ya, bersohor di luar negeri. Dari ya. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke Ibu Nina ya, sebelum saya serahkan ke floor untuk kelihatannya ada banyak pertanyaan. Untuk Ibu Nina, bagi penerbit menyebarkan sastra dunia untuk pembaca Indonesia barangkali mungkin pekerjaan yang paling kompleks karena melibatkan hulu dan hilir gitu ya. Dalam hal ini apa pertimbangan penerbit seperti Gramedia ketika memutuskan menerjemahkan karya sastra tertentu? Sebenarnya kalau ketika kita menerjemahkan karya sastra baik itu dari luar negeri atau dari dalam negeri di buku lokal gitu, pada dasarnya sih sama review yang kami lakukan gitu ya. Yang pertama pasti tentu kita akan temanya apa, topiknya ini tentang apa. sorry. Topiknya apa? Apakah topik ini relevan nggak dengan pembaca kita? Itu satu. Lalu isinya kayak gimana? Terus dari sisi kebahasaannya gimana? Juga tentunya ketika kita lagi mereview itu kita akan mikirin buku ini sasaran pembacanya siapa ya? Itu apakah ada nggak ya orang yang akan tertarik untuk baca buku ini? Seperti itu tentunya itu. Lalu kalau tadi yang Mbak Reda sempat sebut
terutama untuk buku-buku fiksi, buku anak gitu ya, itu yang sangat kami ini kan juga rasanya tadi ketika baca, editor nih ya sebagai yang nge-review pertama kali, buku ini bisa menyampaikan rasanya itu enggak, karena ada juga buku yang mungkin dari sisi kebahasaannya bagus, nggak ada masalah sama sekali, tapi ketika kita baca, kita tuh nggak dapet apa-apa gitu, nggak baik secara intelektual maupun secara rasa di hatinya tuh nggak dapet. Nah itu berarti kayaknya kalau itu enggak kayak gitu, Mas Iskandar. Oke, yang kedua, apa pertimbangannya untuk memilih penerjemah tertentu gitu? Oke, gini, kalau di Gramedia Pustaka Utama, kami sebetulnya sudah punya cukup banyak pool penerjemah yang over the years itu kita udah tahu si Ibu A ini cocoknya kayaknya nerjemahin buku seperti apa gitu. Bapak B yang seperti apa, itu sudah ada. Tapi kami kan juga selalu membuka kayak kesempatan buat penerjemah baru kayak gitu kan. Itu biasanya kami akan kasih tes. Kami akan kasih tes dulu. Karena ini pengalaman di kami, bahkan setelah kami kasih tes itu, kadang-kadang, terutama untuk buku yang tebal ya, banyak penerjemah itu kayak, kalau kami bahasanya di kantor tuh, nafasnya tuh kayak kurang panjang untuk buku. Gitu, jadi misalnya kita kasih tes, kita kan nggak mungkin kasih tes terjemahin satu buku kan, tapi kayak, oke kita kasih tes terjemahin 5 halaman ya, misalnya kayak gitu. Pas 5 halaman nih bagus, oke banget lah gitu. Terus oke, kita setuju kan terjemahin buku ini ya Pak atau Bu gitu. Terus pas balik ke kita, pas itu jadi flop gitu, nggak bagus hasilnya. Itu beberapa kali kayak gitu. Lalu yang juga tadi Mbak Reda sempat sebut, banyak misalnya kita mau nerjemahin buku, katakanlah bahasa Korea gitu ya. Dia bahasa Korea jago banget, tapi ternyata dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan bagus gitu. Jadi ketika ke Indonesia jadi nggak enak gitu. Tadi kayak kata Mbak Reda itu, jadi emang benar-benar si bahasa Indonesia sama bahasa satunya tuh harus benar-benar oke dia gitu. Oke, itu langsung saja mungkin dengan audiens, kita masih ada 111 orang di sini yang bergabung gitu. Pasti ada banyak pertanyaan, silakan saja untuk yang mau bertanya, silakan meng-unmute untuk siapapun gitu ya. Nanti saya juga akan membacakan yang ada di chat ini, tapi mungkin yang lisan dulu kali ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, baik untuk Bu Reda, Pak John, atau Bu Dina nih. Ini opportunity yang jarang gitu ya, ketemu 3 pihak ini gitu. Silakan ada pertanyaan mungkin dari audiens. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya izin bertanya secara lisan mungkin. Boleh, dengan siapa nih? Ayu. Saya dengan Ayu Rilda Amalia, panggilannya Ayu. Ya. Oke. Selamat sore, Ibu Reda, Ibu Nina, dan Pak John McLean. Sore. Sore, thank you. Saya ingin bertanya. Saat ini saya mengambil kuliah konsentrasi penerjemahan di sastra Inggris, Pak Bu. Saya kadang-kadang suka baca karya terjemahan dari Inggris ke bahasa Indonesia yang bagi saya, dan itu terbaru. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena Bu Reda sendiri juga udah mention sebenarnya, udah sebut bahwa ada beberapa karya yang ketika diterjemahkan tuh rasanya nggak nyampe gitu loh. Terus Ibu Nina juga tadi sempat kasih tahu obstacle satu contoh tadi ketika dibaca satu terjemahan tapi kok kayaknya napas penerjemahnya tuh kurang panjang segala macam. Yang saya ingin tanyakan mungkin begini. Dibandingkan karya-karya sastra yang dulu pernah saya baca dari, mungkin saya bisa kasih range tahun 2000 sampai tahun 2010. Karya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu sekarang dulu lebih enak dibaca dibandingkan yang sekarang. Jujur aja tuh enggak. Ada beberapa karya, katakanlah teen lead atau karya-karya mungkin klasik sebagian yang mungkin kesempatan saya baca tuh enggak enak saya baca. Ada yang mungkin sebagian tuh langsung word per word. Padahal kalau saya lihat-lihat,
mungkin modal mereka ada gitu buat nerjemahin, tapi ketika disampaikan sekarang, kenapa jadi kok nggak enak? Apakah yang saya lihat begini, apakah minat baca masyarakat Indonesia itu kurang, termasuk sampai ke bagian penerjemahannya itu juga nggak enak, atau ada yang beranggapan yang penting nyampe, yang penting rasanya tuh ada. Mungkin ada beberapa faktor yang bikin terjemahan itu jadi jelek. Tapi untuk sekarang, kalau kita lihat-lihat perkembangannya, apa yang kira-kira bikin satu terjemahan karya hasil anak Indonesia, penerjemah Indonesia tuh jadi nggak enak dibaca. Selain karena teknisnya, menurut para narasumber di sini seperti apa? Itu sih. Terima kasih. Kalau boleh saya komentar, Boleh, Bapak. soalnya kan selain kemampuan bahasa, selain pengetahuan kebudayaan, apa namanya, kedua kebudayaan, satu yang targetnya, satu yang sumbernya, seorang penerjemah yang baik harus bisa menulis dengan baik juga. Dia harus, maksudnya seahli penulis sendiri, maksudnya, jadi dia harus bisa menulis. Dan tapi faktor teknis atau faktor yang sangat mempengaruhi kualitas penerjemahan baik di Indonesia maupun di manapun adalah masalah biaya itu. Apa namanya, penerjemah pada umumnya tidak dibayar dengan layak. Dengan layak. Okay. Dari apa namanya? Jadi dulu apa namanya tahun 70-an, 80-an yang menerjemahkan sastra Indonesia kan adalah orang seperti Sapardi Djoko Damono yang penulis-penulis terkenal. Sekarang apa namanya kan siapapun bisa menjadi penerjemah rasanya, dan itu nggak bisa. Tapi harus, dan seperti Nina bilang ya, jarang ada yang bisa bernafas panjang. Maksudnya kan, apalagi kalau dibayar dengan hanya sekian puluh ribu per halaman. Jadi apa namanya, kalau buku misalnya 200 halaman, saya anggap mungkin apa namanya beberapa bulan untuk diterjemahkan. Kalau hanya dibayar misalnya 6 juta untuk menerjemahkan buku setebal itu, mana bisa hidup? Ya. Kalau oh ya, betul banget Pak John. Saya nambahkan saja, ini bukan ini ya, bukan teori atau apa, tapi saya menemukan bagaimana orang menganggap bahwa kalau udah lulus dari sastra Inggris pasti bisa menerjemahkan gitu, atau mahasiswa sastra Inggris pasti bisa menerjemahkan. Nah, beberapa penerbit itu menganggap enteng banget penerjemahan. Jadi sampai ada seseorang menerjemahkan dia mawar dari kursi. Gitu. Dia terjemahannya adalah dia mawar dari kursi. Ternyata tesnya adalah heroes from the chair. Dia bangkit dari, tapi karena Rose ya kan ya. Jadi enggak. Jadi lalu si penerjemah merasa ya emang begitu gitu. Lalu si yang membaca merasa puitis sekali ya, dia mawar dari kursi. Wah, ini udah salah kaprahnya, udah salah sekali, ketiban 2 kali. Terus kan jadi celaka banget gitu. Tapi itu terjadi gitu, dan itu daripada dilakukan oleh penerbit yang cukup besar di sebuah kota di luar Jakarta gitu. Jadi dan sampai sekarang tuh kabarnya tiap kali si pemilik penerbitan ini berkumpul dengan teman-teman yang lain selalu apa kabar, mawar dari kursi, dan nanti diganggu dengan gitu. Jadi karena dia merasa bahwa bahasa Inggris lah, siapa sih yang nggak bisa sastra Inggris, pasti bisa lah gitu. Jadi emang penghargaan terhadap bahasa, kemampuan berbahasa, kemampuan menulis itu emang ya dan sekarang dengan apa namanya Google Translate dan program penerjemahan lain, itu banyak penerjemah ambil jalan pintas. Jadi apa namanya, mungkin di Gramedia untuk 5 halaman pertama mereka kerjakan dengan teliti, tapi sisanya ya lewat Google Translate, dan supaya cepat selesai, cepat dibayar. Jadi itu nggak bisa. Oke, Ayu, mungkin cukup Ayu bisa atau gimana, atau ada pertanyaan lain? Sekiranya buat orang-orang yang punya
kepengen gitu loh jadi penerjemah. Tadi juga ada pertanyaan di chat box. Kalau ada orang yang pengen jadi penerjemah, skill apa yang harus mungkin senada sama beliau ya, yang punya pertanyaan ini, skill apa yang harus kita punya? Mungkin kalau dari saya, mungkin nggak semua orang harus kuliah penerjemahan dulu gitu. Tapi buat yang misalnya yang mau ngambil freelance atau apa, gimana cara nyaringnya? Atau mungkin kita harus ikut training kayak gimana kah biar mungkin sampai bagian rasa sampai bagian rasa tuh nyampe gitu. Jadi nggak kejadian kayak tadi yang Ibu Reda ceritain itu baru satu contoh dari sekian banyak. Ya, tapi apa namanya, practice makes perfect. Maksudnya kan itu apa namanya, sewaktu saya mulai menjadi penerjemah, terjemahan saya kalau saya baca sekarang jelek sekali. Maksudnya kan dibandingkan 40 tahun sekian, ya, maksudnya kan semakin semakin belajar. banyak menerjemahkan, semakin sempurna. Hanya itu. Dan permennya harus bisa berani menerjemahkan apa saja. Waktu saya di Indonesia dulu saya kerjakan buku-buku perekonomian untuk survei, laporan perbankan, sensus dan lain sebagainya. Jadi setiap bidang berbeda kan, Rasanya. bahasa dan perbendaharaan. Jadi apa namanya, dan dalam sastra itu semua bidang itu bisa masuk. Maksudnya jadi harus bisa menguasai seluruh bidang. Sama seperti Pak John tadi bilang, seorang penerjemah juga harus menulis. Dia harus menulis gitu. Jadi kalau enggak bunyi gitu terjemahannya. Betul, kalau aku boleh tambahin sedikit ya, Pak John sama Mbak Reda tadi udah banyak banget ngejelasin. Mungkin kalau dari kami, pertama harus suka baca dulu kali ya. Jadi harus sering baca, terus tadi latihan nulis juga. Karena ketika apa yang ada di kepala kita, tapi kita nggak bisa naruh di tulisan, jadinya juga jadi jelek gitu nanti. Terus tadi yang soal wawasan itu tadi yang tadi Pak John bilang, bahwa banyak hal tuh bisa masuk ke sastra itu. Jadi ketika terus kita nggak ngerti misalnya budaya di Jepang tuh ada kata-kata apa misalnya, kalau kita bisa ngerti itu artinya apa, kita bisa menerjemahkan dengan baik tanpa artinya tuh hilang di tengah-tengah itu, jadi nggak lost in translation kayak gitu. Jadi perluas wawasannya tadi, harus suka baca dan ya belajar nulis juga, itu kayaknya perlu ya. Oke. Terima kasih. Apakah ada penanya lain? Kita masih ada waktu. Mungkin yang saya dahulukan yang mau bertanya secara lisan ya. Silakan yang ingin bertanya secara lisan dengan pembicara di sini. Apa ada yang lain? Di sini ada sekitar 109 orang di forum kita. Apa ada? Sebelum saya membacakan yang ada di chat box. Jadi menurut saya lebih pas, lebih enak bertanya secara ini ya. Oh, ini ada Steve Andrianto, silakan Mas Steve. Ya, terima kasih kesempatannya. Selamat sore Pak John, Bu Reda, Bu Nina. Saya mau tanya nih, sebagai dari sudut penerjemah. Dari sudut penerjemah itu biasanya yang menerjemahkan sastra Indonesia ke sastra asing, itu orang asing. Jadi itu pasti biasanya tuh penutur asing. Jadi penutur Indonesia tuh enggak, mungkin rasanya terus pilihan bahasanya tuh nggak senatural penutur asing ya. Jadi pertanyaan saya gimana, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia ataupun sebagai penerjemah Indonesia untuk memperkenalkan sastra Indonesia juga ke kancah internasional. Terima kasih. Kalau secara teknis kalau mau menjadi penerjemah itu beda sekali. Maksudnya ya itu ya latihan itu nggak bisa ditolak tuh. Tapi ya native speaker memang harus menjadi native speaker, tidak berarti bukan warga negara Indonesia misalnya. Jadi saya kenal banyak orang yang fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Indonesia, dan mereka mampu menjadi penerjemah yang baik. Tapi tapi memang harus fasih sekali. Dan tapi sebagai pembaca awam atau sebagai orang awam bisa membantu dengan membeli buku
membeli buku sebanyak-banyaknya. Soalnya kalau seorang penulis menjadi terkenal di dalam negeri sendiri, dia akan lebih gampang menjadi terkenal di negara lain. Luar. Oke, masih ada pertanyaan, Steve? Sebenarnya itu sih, itu aja. Jadi mau beli buku sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak-banyaknya. Ya, kan penulis kan miskin semua. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya untuk 3 pembicara kita, silakan. Oke, Mbak Fani ya, silakan Mbak Fani. Terima kasih. Saya Fani dari Surabaya. Saya penerjemah freelance. Yang saya ingin bertanya, karena saya sering mendapat kesulitan ketika misalnya menerjemahkan cerita dari bahasa Inggris ya. Dan ceritanya itu pakai sedang dialog, lalu ada satu orang itu yang pakai slang, karena dia ceritanya itu kayak dari golongan yang lain gitu. Nah, ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, bagaimana menerjemahkannya sehingga kelihatan ini tuh dari daerah yang dari sosial ekonomi yang lebih rendah, karena itu terlihat di dialognya di bahasa Inggris, tapi ketika diterjemahkan bahasa Indonesia, saya jadi bingung, masa mau pakai dijadikan bahasa Jawa kan bukan juga gitu loh. Biasanya bagaimana ya? Terima kasih. Ya, memang ini kan harus menguasai kosakata yang banyak sekali gitu. Jadi mencari lewat thesaurus, dictionary cari. Memang paling gampang pilih bahasa daerah maksudnya tapi susah untuk orang Indonesia, nanti mereka nggak bisa ngerti juga. Memang sulit, makanya itu salah satu tantangan penerjemahan. Oke. Kalau maaf Pak John, tanya. Kalau misalnya menjawab bukan menjawab, tapi menyambung pertanyaannya Mbak Fani tadi. Kalau misalnya bahasa slang itu kita terjemahkan dalam bahasa gaul atau bahasa prokem gitu, mungkin nggak ya? Atau akan menjadi berubah rasa juga? Bisa juga kalau sesuai dengan tokohnya. Maksudnya kan, ya saya baru terjemahkan novel Felix Messi yang settingnya di Timur. Karena pakai Pukimai, Cukimai. Iya. Lain lagi tuh ya. Nggak bisa pakai nggak bisa halus dalam bahasa Inggris. Iya. Oke, Mbak Fani, ada yang lain? Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan di chat box yang saya rasa menarik dari Mbak Ima. Dia ingin bertanya kepada Pak John. Dia bilang, saya bukan penerjemah tapi pembaca. Saya membaca fiksi Belanda yang tidak banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, biasanya temanya kolonialisme, dan sering menemukan istilah-istilah yang menyakitkan. Pertanyaan saya, ketika menerjemahkan apakah ada konflik personal? Dia mungkin bertanya ke Pak John nih, pengalaman pribadi. Ketika menerjemahkan, apakah ada konflik personal? Manakah yang lebih penting, mempertahankan budaya bahasa sumber atau kompromi dengan budaya bahasa barat? Bagaimana Bapak mengambil jarak yang cukup aman ketika menerjemahkan? Atau apakah itu perlu dilakukan? Pertanyaannya bagus sekali ya Pak John. Memang harus, kalau menerjemahkan itu kan diusahakan supaya kan kira-kira sama dengan aslinya dari kualitas dan lain sebagainya. Kalau menerjemahkan Shakespeare ke dalam bahasa Indonesia itu lain dengan menerjemahkan E. Cummins atau penyair lain. Maksudnya jadi bahasanya harus berbeda sekali. Tapi kalau memang jadi sangat penting mempertahankan keutuhan asli teks aslinya, tapi tanpa melecehkan bahasa target sasarannya. Maksudnya kan jangan pakai
bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris nggak bisa nggak benar. Harus ya. Kecuali teks aslinya salah. Jadi itu sering salah kaprah juga bahwa terjemahannya yang baik. Sebenarnya sebuah terjemahan baik mencerminkan aslinya. Kalau teks aslinya buruk, terjemahannya harus buruk juga. Maksudnya kan, itu that's a good translation. Maksudnya, tapi banyak pembaca di luar negeri nggak ngerti. Maksudnya kalau terjemahannya kurang, ya membacanya kurang enak, mereka menyalahkan penerjemah. Bukan menyalahkan. Kalau terjemahannya baik, mereka memuji penulis, bukan penerjemah. Jadi penerjemah tetap invisible gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin yang ingin secara lisan biar lebih artikulate untuk bertanyanya, mungkin bisa lisan saja. Ya, Mas Iskandar, saya yang dari Papua ya, Bu. Ya, yang dari Papua. Terima kasih. Salam. Salam untuk narasumber semua. Ya, ini menarik sekali. Perkenalkan saya Adolfina, panggil saja Vin. Saya seorang pengajar dan saya sangat tertarik sekali dengan topik hari ini terkait penerjemahan buku-buku karya sastra ya, dan ya saya juga artinya bukan menerjemah dalam arti untuk karya sastra, tetapi lebih ke akademik, terutama pada abstrak-abstrak, dan itu pasti sudah punya aturan ini tersendiri ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini kepada Pak John ya, sebagai penerjemah yang sudah punya banyak makan garam di dunia penerjemahan, kira-kira apa masalah atau tantangan-tantangan yang dihadapi selama menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke asing, asing ke Indonesia? Apakah itu hal yang sama atau berbeda rasanya? Terima kasih. Saya sendiri, maksudnya kan Yayasan Lontar, bukan saya sendiri, tapi Yayasan Lontar hanya menerbitkan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Jadi kan Nina kan punya pengalaman untuk dua arah kalau nggak salah. Yayasan Lontar hanya ke dalam bahasa Inggris. Dan itu sudah menjadi tantangan tersendiri karena penerjemah bahasa Inggris yang mampu menerjemahkan, itu kan mereka harus hidup, dan kebanyakan ya kan ya guru-guru di universitas dan lain sebagainya yang bagaimana bisa membayar mereka layak. Oke. Kalau dari sisi maksudnya dari sisi teks secara itu bagaimana? Maksudnya di luar dari ekonomi. Maaf, ini lebih fokus ke memang itu susah juga, harus benar-benar mengerti kebudayaan. Kalau seperti buku novel yang bentar lagi saya terbitkan, Wijiawati yang settingnya Jawa tahun 30-an dengan istilah Jawa yang begitu banyak. Orang harus benar-benar ngerti budaya Jawa, budaya Jawa, dan jarang bisa mendapatkan penerjemah yang begitu mahir. Jadi harus pakai editor yang sangat baik. Ya, jadi itu masalahnya. Tadi Ayu sebutkan bahwa kalau membaca terjemahan sekarang kurang enak dibandingkan baca terjemahan dulu. Karena sekarang di kebanyakan penerbitan seorang editor harus menyunting satu buku 1 minggu. Maksudnya itu nggak cukup. Biasanya kan kalau di luar negeri kebanyakan ya di Random House misalnya 1 bulan, 2 bulan untuk menyunting 1 buku. Jadi proses editing sangat penting, tapi kurang dihiraukan.
Oh ya, iya mungkin berkaitan dengan Mbak Nina ya. Apakah seorang penyunting itu juga harus bisa seperti seorang penerjemah dalam arti tersirat? Jadi untuk melakukan proses supaya bisa terbacanya lebih baik seperti yang disampaikan oleh Bu Reda. Jadi bukan saja sebagai karya terjemahan, tetapi sebagai karya asli. Oke, iya, jawaban singkatnya iya. Jadi terutama untuk kalau saya bisa bicara untuk Gramedia Pustaka Utama gitu ya, itu semua di kami semua terjemahan akan diedit dulu, dan itu editannya seperti tadi kata Pak John bilang, itu nggak bisa cuma seminggu gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak hanya mengedit buku-buku terjemahan, tapi juga buku-buku lokal. Ketika kita bikin buku lokal tuh akan lebih banyak lagi yang akan didiskusikan dengan penulisnya gitu kan. Jadi untuk buku terjemahan, misalnya orang-orang editor yang memegang buku Korea, paling tidak dia harus bisa berbahasa Korea. Yang yang memegang edit buku Jepang, dia paling nggak punya pemahaman dasar soal Jepang. Itu harus. Jadi memang, dan bukan 1-2 kali ketika editor itu harus menerjemahkan ulang. Ketika hasilnya tuh nggak sesuai sama yang maksudnya kita baca ini aneh banget nih gitu kan ya, mau dibalikin ke penerjemah juga kita tahu ya nanti juga hasilnya ya kita bisa kira-kira gitu kan, akhirnya terpaksa kita harus menerjemahkan ulang, itu nggak 1-2 kali itu kayak gitu. Terima kasih para narasumber. Terima kasih Mas Iskandar untuk waktunya. Sama Bu Adolf. Oke, ini Mungkin, di chat. Ya, aku mau nambahin sedikit aja kali ya. Kalau kami sering ngomong di kantor itu, emang translation itu emang sebenarnya kayak it's a form of art juga kan ya. Kayak bener-bener harus baik si penerjemahnya maupun editornya. Jadi gimana caranya bisa menyeimbangkan antara setia sama naskah aslinya, tapi juga membuat naskah ini bisa dibaca dengan enak di bahasa targetnya. Kayak gitu. Tadi kalau Mbak Reda mencontohkan mau pakai banyak catatan kaki, iya catatan kaki atau enggak, itu ada, dan itu kayak itu hanya bisa sejauh ini yang saya pelajari, saya rasain itu hanya bisa didapatkan dengan emang experience gitu, bolak-balik ngedit, bolak-balik nerjemahin, itu akan pelan-pelan akan dapet feel-nya kayaknya, kayak gitu sih. Oke, di chat box ini ada pertanyaan untuk Ibu Nina lagi. Semenjak pandemi, apa penerjemahan buku dari bahasa asing dan sebaliknya banyak gimana sih? Dari Ibu Antonia Dian, apakah orangnya ada di sini? Jadi mungkin bisa langsung bertanya saja. Tapi saya coba bacakan. Semenjak pandemi, apa penerjemahan buku-buku dari bahasa asing dan sebaliknya yang banyak diminati oleh pembaca? Oh, oke. Dan kebanyakan dari negara manakah itu? Maksudnya buku-buku terjemahan apa saja yang banyak diminati ketika pandemik ini gitu, baik dari bahasa asing ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Kalau semenjak pandemi, oh ya trennya kalau trennya itu seperti tadi saya sempat bilang tuh di presentasinya, beberapa tahun terakhir ini buku-buku dari Asia sudah mulai lebih kelihatan. Jadi orang-orang lebih tertarik juga. Kalau dulu mungkin lebih banyak bukunya ya dari Inggris, Amerika gitu, dan ada sesekali misalnya nanti ada dari Jerman, ada yang tiba-tiba bagus dan orang-orang suka gitu. Tapi sekitar 3-4 tahun terakhir ini tuh Asia, terutama kalau sekarang masih Asia Timur ya, karena yang memang kelihatan di dunia perbukuan internasional tuh baru itu gitu. Cina, Korea, Jepang, itu yang, dan bisa jadi juga karena memang orang-orang sini emang lebih kenal sama budaya sana gitu. Mungkin kayak India gitu masih sedikit orang yang misalnya bisa berbahasa India. Itu kan juga pengaruh ya, relevansinya di masyarakat kita tuh seperti apa. Tapi yang tadi buku-buku Asia mulai kelihatan dan mulai banyak misalnya cetak ulang gitu ketika kita menerbitkan kayak gitu. Kalau boleh tambahkan, saya lihat itu sebagai tren yang sangat menyenangkan. Soalnya dari dulu penulis-penulis Asia, khususnya Indonesia, selalu berkiblat ke barat. Maksudnya kan tanpa melihat sastra yang di kawasan sendiri. Kan
coba sebutkan apa namanya 3 penulis Thailand atau 3 orang nggak bisa. Padahal apa namanya 3/5 penduduk di dunia ini tinggal di Asia. Iya. Ya. Jadi kalau bisa jual di kawasan sini untuk apa? Apa namanya populer di barat? Enggak usah. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak John dari Mbak Teresia. Dia penasaran apakah ada buku apa yang ditulis oleh Pak John. Karena menurut dia mungkin dia cuma taunya Pak John penerjemah, apakah pernah menulis buku sendiri gitu. Mungkin pertanyaannya begitu. Saya lebih banyak mengedit, maksudnya kan menjadi penyunting, mengumpulkan ya, dan daripada penulis sendiri. Saya baru terbitkan 1-2 buku dengan sebagai penulis. Saya lebih selain sebagai penerjemah, saya sudah menerbitkan berapa 40 sekian buku, tapi sebagai penyunting mungkin lebih dari 100. Pak John, maaf ya Mas, aku potong. Pak John, dengan kiprah Anda dan mengenali kami sebagai orang Indonesia, pasti asik kalau Pak John bikin buku. Karena dari sudut pandang orang luar, dalam hal ini Western, tapi Anda juga mendalami budaya Jawa ya Pak John ya? Sebenarnya enggak, Betawi. Oh justru Betawi? Betawi dan Batak. Batak. Really? Oh gitu? Nama saya Saud Gultom. Oh jadi Petarga Gultom, baik. Ya. Oh ini ada sama-sama. Baru Gultom. Bu Teresia, silakan Bu Teresia. Saya baru Barat. Seperti itu Pak John. Saya setuju dengan Ibu Reda tadi, dia bilang kalau kamu mau jadi penerjemah, hendaklah juga menulis. Jadi sekarang nih saya ceritanya lagi belajar gitu, dan sangat rindu ada sisipan kearifan lokal di dalam buku-buku sastra kami gitu. Dan ketika Bu Reda tadi bilang sawo itu ada terjemahannya, saya melihat seperti tadi Mbak Ayu bilang terjemahan yang sekarang, memang saya juga ngikutin terjemahan buku-buku Gramedia zaman anak-anak. Saya memang kita nggak pernah jajan tapi beli buku gitu. Jadi akhirnya benar terjemahan yang sekarang itu seperti apa kurang enak. Nah kalau seorang Pak John menulis dengan khasanah kearifan lokal, itu bisa jadi juga duplikasi jangan duplikasi, harusnya pakai bahasa Indonesia juga, bukan duplikasi apa ya? Kita tiru gitu, kita ikuti jejaknya gitu loh Pak John. Jadi anggaplah saya sebagai supporter Anda untuk bikin buku seperti Ibu Reda. Oh ini udah ada pembaca pertama nih Pak John. Ya, tapi yang mengenai komentar kearifan lokal, maksudnya kan sebenarnya sebagai penerjemah, saya mencari buku yang memang memperlihatkan bukan saja kearifan lokalnya, tapi apa yang berbeda di Indonesia. Maksudnya kan bukan eksotisisme, tapi pandangan orang terhadap agama, kebudayaan kan berbeda di sini, dan itu yang perlu disampaikan. Kalau buku seperti misalnya chick lit atau teen lit itu kan ada di sana, nggak perlu diterjemahkan. Betul Pak John. Ya, Bu Reda menambahkan apa yang dibilang Pak John. Ya. Bu Reda, saya mau bilang Pak John kan udah ada Bataknya. Biar Pak John juga tahu bahwasanya pernah ada gerakan untuk membakar ulos. Ya. Nah, iya. Jadi bisa dibayangkan kalau kami pembaca atau calon lah kita bilang ya, kita harus punya ekspektasi tinggi mau jadi penulis, kita lupa untuk membahas apa yang ada di tanah air kita. Padahal itu nanti yang sebetulnya tanda petik laku untuk dijual, entah ke barat atau ke western, karena ada kearifan lokal. Kalau kita mau bicara soal budaya metropolitan dari Indonesia, nggak laku, karena itu bukan punya kita. Gitu. Ya, tapi itu Pak John, tolong deh. Ya, tapi kalau tren di luar negeri, mungkin Nina lebih tahu dari saya, tapi masalahnya penerbit di luar negeri, mereka biasanya cari novel yang settingnya urban. Jangan pikirkan puisi dan cerpen, itu sama sekali nggak akan diminati, hampir sama sekali diminati penerbit asing. Mereka hanya mencari novel settingnya urban, ada perempuan, dan ini kan sangat mereka nggak berani sama sekali. Oke.
Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya untuk Ibu Nina. Apakah puisi-puisi dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing juga mendapatkan perhatian untuk diterjemahkan? Nah, Puisi nih, pertanyaan pertama mengenai puisi. Bukan kita prosa, ini puisi. Puisi tentu saja diberi perhatian, itu memang masih sangat sedikit untuk diterjemahkan gitu. Kami mengakui itu sih karena satu, lebih sulit mencari penerjemah kayak tadi ya, cari penerjemah prosa aja tuh udah susah gitu ya. Puisi apalagi itu jadi ada beberapa tapi masih sedikit gitu. Misalnya kalau yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, yang saya ingat sekarang tuh Aan Mansur yang tidak ada New York hari ini, misalnya kayak gitu. Jadi memang masih sangat dipilih gitu karena secara umum pun buku puisi kurang diminati sama para pembaca kayak gitu. Jadi memang ya itu kita pilih betul-betul yang memang bagus, yang memang diterima dan juga yang penerjemahnya ya itu tadi harus cari betul-betul itu seperti itu. Oke, saya rasa karena waktunya sudah habis, ini ada satu lagi kelihatannya panjang nih. Kenapa kalau diskusi Oke, jadi waktunya dia kurang ingin banyak ya? Iya, ini sekali satu lagi nih. Dia pertanyaan terakhir untuk Ibu Nina sebagai perwakilan dari penerbit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penerbit akan memilih karya apa yang akan diterjemahkan sesuai dengan minat pembaca. Pertanyaan saya, apakah karya sastra pemenang Nobel Sastra jarang diminati di Indonesia? Beberapa tahun belakangan ini jarang sekali ada penerbit yang menerbitkan buku pemenang Nobel Sastra. Kalaupun diterbitkan, lebih banyak penulisnya itu saja, seperti Orhan Pamuk atau Kazuo Ishiguro. Sedangkan pemenang Nobel Sastra lain jarang terdengar di Indonesia. Nah ini gimana nih? Saya rasa itu saja sampai itu pertanyaan terakhir. Mau bayar royalti sebesar apa masalahnya? Iya. Oh gitu ya Ibu Nina ya. Iya, itu ya salah satu alasannya. Tapi itu jadi masukan sih buat kami. Makasih untuk masukannya. Berarti mungkin kami juga harus lebih memperluas lagi gitu ya, melihat ke arah sana. Oh, oke. Berarti masalahnya di budget ya Bu Nina. Perlu diperjelas ya. Tapi kalau masalahnya seperti itu mungkin perlu intervensi dari pihak lain mungkin ya, karena kan ini permasalahan penyebaran word literatur nggak cuma kita rely on publisher, mungkin ada pihak-pihak lain yang harus membantu ini gitu ya. Ya. Kalau harus bayar royalti misalnya $10.000, itu penelitian ini kan 150 juta. Maksudnya, jadi harus jual berapa buku untuk menutupi ongkos itu aja. Iya. Oke. Ya balik lagi mungkin saya berpikirnya mungkin harus ada intervensi pemerintah ya dalam hal ini ya Pak John ya. Mungkin bisa membantu ada semacam bantuan gitu, contribute pemerintah dalam hal misalnya membayarkan royaltinya. Karena ini kan lebih ke mencerdaskan bangsa juga. Jadi mereka orang-orang Indonesia bisa membaca karya yang lebih banyak gitu ya dari luar gitu. Tapi kalau permasalahannya cuma di ekonomi ke budgeting seperti itu kelihatan dangkal sekali gitu. Realistis. Ya. Oke, kelihatannya ini waktunya sudah habis. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ke Wordsmith Group aja, ke Instagram kita, nanti kita akan sebarkan ke masing-masing narasumber ini. Oke, terima kasih untuk semuanya ya, untuk semua pembicara, Pak John, Bu Nina, Bu Reda, untuk memberikan sharing insight dan sharingnya. Akhir kata, terima kasih sekali lagi semua pihak yang sudah membantu webinar kali ini, termasuk media partner kita, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Semoga diskusi kita sore ini bisa memberikan knowledge, insight yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih Kak Iskandar, terima kasih Kak Nina, Ibu Reda, Pak John. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Reda, Terima kasih. Video penutupnya. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat-sehat Pak John. Sehat-sehat Nina. Ya Mbak, terima kasih. Bye-bye. Bye.